Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang nubuat dan ramalan. Assalamualaikum Ustazah Maryam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Pada sehat nih? Wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Maria. Maryam sehat. Sehat. Andon sehat. Fadil sehat ya. Nih yang gak sehat nih, ini dia Ustazah makanya saya ajak kesini nih. Iya saja, saya habis ngeliat ramalan. Tuh kan? Gini nih. Iya. Ramalannya hasilnya bagus apa jelek makanya Nah, jadi jelek makanya saya jadi lemes juga. Tadi saya udah cerita sama Bang Anda. Belum ya belum. Aku baru tahu juga ya. Udah kan? Makanya saya ajak kesini. Buat nanya saja kan. Iya. Bandel bener jadi orang dia Ustazah. Yo, melihat ramalan-ramalan gitu ya. Ngapain sih lagi begitu-begitu? Emang ngeramal apa? Ramal jodoh saja, Fadil. hidup, masa depan, dari kartu tarot. Nah itu dia. Tadi mau ngajak Bang Anda, tapi Tarot bukan ini tuh bahasa Inggris wortel kali. tarot Oh, beda. beda. Iya dah, beda kali ya. Jadi kan sebenarnya ya ramalan itu dari zaman Rasulullah udah ada ramalan, undian ya. Undian maksudnya gini, undian untung apa enggak nih nasibnya, atau mungkin ramalan untung enggak nih nasibnya gitu, atau ada juga kayak kesialan gitu. Nih kita kalau begini nasibnya sial nih, kalau kejatuhan cicak nasibnya sial, kalau kucing kita nabrak kucing mati nanti kita sial. Padahal mah yang nabrak kucing nggak sengaja, kecuali sengaja ya dosa. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak dosa, nggak sial, nggak apa-apa, asal dirawat kucingnya, dikuburin, udah selesai, nggak apa-apa, nggak ada kesialan dalam hidup itu, nggak ada kesialan gitu. Itu makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa wala tiarota, ya. Tidak boleh ada ramalan, tidak boleh ada kesialan. Kesialan dianggap sial. Kayak misalkan gini, anak lahir terus ibunya meninggal, oh ini anak pembawa sial gitu. Buang. Dibuang. Apanya ini? Sialnya dibuang. Sial. Enggak gitu. Islam enggak begitu. Nah, jadi ramalan itu bahkan dalam sebuah hadis, kalau kita percaya ramalan, kita meyakini nih, baik kita datang, kalau dulu kan ke dukun tuh, Don. Tahu dukun kan, anak sekarang tahu kan dukun. Iya, tahu saja. Kalau sekarang mungkin yang keren-keren tuh apa, paranormal, terus guru spiritual yang bukan ngajarin Al-Quran hadis, bukan guru spiritual, jadi tiap ada apa-apa ngadu ke dia, nanti diterjemahin. Orang tua dia gitu jadinya. Iya, guru. Gitu. Beda dong. Guru kemarin tuh nggak guru spiritual, jadi kayak dia jadi sandaran kalau artis-artis mungkin seleb apa gitu punya nama kerennya guru spiritual, padahal kadang maksudnya itu orang yang suka ngasih arahan hidup. Kalau bener Al-Quran hadis sih dasarnya nggak apa-apa, ini kadang dari dibacain Ini kamu Pakai ramuan gitu sih. ya walau pakai ramuan apa enggak, pokoknya Macam-macam ya. dibaca nasibnya, auranya begini, ini aura ini begini, jangan deket sama ini nanti auranya gelap, jangan deket sama ini, harusnya deket sama orang kayak gini nanti terbuka auranya gitu, aura-aura dan lain-lain. Ya Ustazah juga nggak terlalu mendalami karena memang cuma Ustazah tahu itu untuk pengetahuan membandingkan dengan sabda Rasul bagaimana, ayat Al-Quran bagaimana gitu. Jadi ternyata ya itu tuh dari zaman Rasulullah udah ada. Aisyah, dalam hadis Aisyah nih, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di luar tuh ribut gitu bahwa perkataan sihir atau perkataan orang pinter itu atau perkataan dukun itu bener gitu, kejadian misalkan gini, ada yang ngadu hilang uangnya, oh ini yang ngambil nggak jauh kerabat, orangnya rambutnya keriting, emang bener katanya kerabat dia ada yang rambutnya keriting gitu. Rambutnya keriting, kan dia jadi membayangkan, oh iya emang ada temen saudara dia rambutnya keriting. Padahal
kata Rasulullah itu dibuat satu yang benar dan dibalut atau diberi 100 kebohongan. Jadi yang Satu benar, banding 100. iya, yang benernya Satu cuma ini satu. bener. Satu bener itu juga 100 bohong. hasil bisikan setan, yang lainnya bohong. Jadi yang benernya misalkan cuma ini masih kerabat deket, habis itu yang rambutnya keriting, yang ini dibuat-buat lah sampai seakan-akan bener semuanya gitu. Karena kitanya udah tertutup kan. Nah itu diterangkan lagi dalam hadis yang lain, kalau kita percaya kepada paranormal atau orang pinter atau dukun, maka 40 hari sholat kita tidak diterima. Kalau percayanya saat itu aja, habis itu udah nggak datang-datang lagi deh tuh, cuma pengen tahu, cuma pengen kayak gimana sih gitu dukun itu nggak gitu. apa-apa. Ya nggak itu 40 hari Oh, sholat kan? tidak diterima. Udah bener kan, saya bawa kesini kan, iya kan? Ini biar bener Kan nih buat ini. biar tahu aja saja, tapi nggak percaya gitu. Nah itu tetap dosa juga 40 hari nggak keterima apa ya udah gitu. Iya, jadi sama hal-hal yang begitu nggak usah pengen tahu. Kayak gini Pak Dil, kan misalkan nih diharamkan homer, ya, diharamkan berzina, kan kita nggak mesti pengen tahu gitu, pengen tahu, pengen nyobain, itu nggak boleh. Jadi ibaratnya hal-hal seperti itu ya udah kita tahu ini bentuknya. Kalau tahu gini nih, oh itu bentuk Arab, oh itu bentuk ini, oh itu oh begini nih nggak boleh, begini nggak, udah tahu doang, tahu boleh tahu mah. Tapi kalau nyobain gitu, kedukun pengen tahu praktek perdukunan gimana sih, atau paranormal gimana sih, pengen tahu, nggak ada tujuan apa-apa kecuali ada skripsi, ada apa misalkan tesis yang berhubungan dengan hal itu, terus ilmiah diiniin gitu, misalkan diteliti secara ilmiah dan lain-lain, ya itu namanya jatuhnya ke pengetahuan. Tapi kalau kita sebatas memuaskan keinginan tahuan kita, sebenarnya ilmu yang lain lebih banyak. Bahkan ilmu yang kaitannya dengan ilmu seperti itu haram hukumnya kita mempelajari. Haram. Jadi tahu juga nggak boleh, ngapain Jadi pengen mestinya tahu? harus dipercaya gimana Ustaz? Ya udah jelas dari arahan tadi Nabi itu bahwa kita nggak boleh percaya sama dukun, ya nggak boleh percaya sama paranormal, nggak boleh percaya sama tadi tuh ramalan kartu apa tarot. Kerot. Tarot. Kan? Salah. Tarot. 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 Ciki itu. Iya. Tarot saja. Iya. Jadi sebisa mungkin kita jangan pernah berhubungan dengan atau bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Udah kita hidup murni aja. Artinya gini, kita punya Al-Quran, kita punya hadis, ya, punya wasiat nih, 2 senjata itu, Al-Quran dengan hadis, itu perisai kita. Ya misalkan kita ini gimana nih supaya dapat jodoh yang sesuai keinginan kita. Baca aja tiap hari surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus baca setiap hari wirid ya, Al-Fatihah, baca ayat kursi. Itu udah ibaratnya udah pesen yang paling bagus dari Rasul. Gitu. Gitu Kan kadang kita lebih percaya ramalan gitu ya. Ya, seru aja gitu. Enggak kita saya nyampe. Bukan kita Berarti ya. Mariam juga dong. Padil. Iya, Padil. Iya, padil doang kan tadi. Mariam enggak kan? Mariam? Enggak, insya Allah. Cuma Bukan Tapi Mariam kadang lihat kadang zodiak. suka bener. Kadang suka bener bener apa? lamar Ramalannya gitu. Jadi ya itu, jadi seakan-akan benar, seakan-akan doang, seakan-akan. Bahkan kata Rasul istilahnya gini, jin itu bekerja sama dengan manusia. Bisa tuh saja ya. Ya ada yang bisa, Oh, ada karena ya. dia punya ilmu tertentu. Nah itu ilmu itu yang kita nggak boleh. Kan gotong royong makin bagus kan. Iya, sesama manusia. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. beda dunia. Ya, istilahnya kalau saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dalam taat sama Allah boleh. Kalau Contohnya kayak kerjasama. gini kan, saya bawa ke sini Padil Iya, daripada tolong-menolong. ke peramal-peramal kan, yang jelas. Tuh kan. Masih. Ya, jadi kan Mariam, Andon dan Fadil, kenapa dukun itu atau yang ramalan itu kelihatan seperti benar? Itu jadi kerjanya seperti ini dalam surat Al-Muluk ayat 5.
surat Al-Mulk, surat Tabarok ya, kalau kita bilangnya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu surat Al-Mulk ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin." Jadi rujumal lisyayatin. Ayat ini turun menerangkan tentang kerjanya, bagaimana bisa jadi yang dukun itu kelihatan benar omongannya atau ramalan-ramalan itu jadi benar. Karena begini, diciptakannya bintang itu 3 fungsinya. Ya, ini dalam ayat ini diterangkan diciptakan bintang itu 3. Pertama sebagai hiasan langit, ya. Kedua sebagai pelempar untuk setan-setan yang ngintip takdir. Ya. Kemudian ketiga sebagai panduan pelaut atau siapa yang mau melihat arah angin atau arah kemana harus berlayar dan lain-lain. Nah itu 3 tuh fungsi bintang. Nah yang diterangkan rujumal lisyayatin yaitu sebagai pelempar setan itu. Kenapa? Karena setan itu ingin menyesatkan manusia. Jadi dia mengintip takdir manusia, tapi belum selesai udah dilempar sama bintang itu, sama Allah nih. Siapa yang ngelempar? Allah. Ya, sama setan sama Allah itu dilempar, dia jadi nggak utuh. Nyuri beritanya itu, ngintip beritanya itu nggak utuh. Akhirnya dia datang ke kaki tangan dia, yaitu apa? Dukun-dukun, tukang sihir, paranormal itu kaki tangannya setan. Yang bisa komunikasi sama setan karena udah kesepakat nih sama-sama ya nanti sesat gitu. Dia ibaratnya mau menyerahkan akidah dia ke setan ini. Makanya dia jadi disebut tukang sihir, disebut dukun, disebut paranormal karena mempunyai ramalan, mempunyai arahan-arahan yang beda dari manusia lain karena udah kerjasama sama setan gitu. Nah ketika dibisikin itu oleh setan nggak utuh, jadi cuma makanya kata Rasul ini kaitannya sama hadis yang tadi Ustazah terangkan bahwa satu kebenaran, kata Aisyah kan, tapi mereka mengatakan itu benar gitu, emang jadi seakan-akan benar ya Rasulullah. Iya emang kelihatan benar kata Rasul, tapi satu kebenaran dibalut 100 kebohongan. Jadi yang benar cuma 1, karena dia ngintipnya kan nggak utuh. Benernya cuma 1, tapi dibalut, diselimuti dengan 100 kebohongan. Jadi kayak gitu, misalkan ada yang nanya kalau hilang ada uang hilang atau apa, datang aja ke si A gitu. Kita datang, nanti dia tahu nih, ini yang ngambil nggak jauh, orang deket, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Pokoknya kita jadi banyak gitu, dia begini-begini, ini dia iri sama kamu, ini dia begini-begini, kamu makanya sakit sebab dia bikin kamu sakit, begini-begini. Pokoknya banyak kebohongannya. Yang benar cuma 1 gitu. Tapi ramalan menurut Rasulullah gimana? Ya, tapi itu bukannya kita suruh percaya Fadil. Jadi kita nggak boleh percaya mereka. Makanya kita itu keyakinan kita murni kepada Allah. Kalau ada yang meramal kita dan lain-lain, kita nggak boleh percaya karena nggak ada yang tahu hidup kita. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hidup kita hanya Allah. Nah kalau ada orang tahu tentang hidup kita, berarti itu bisikan dari temennya dia. Temennya dia siapa? Gibah ya, Mas Gibah. Temennya dia jin-jin itu gitu. Nah tarot itu, ramalan itu, jadi ibaratnya sesuatu ilmu yang bisa dipelajari, tapi kita haram hukumnya mempelajari hukum itu, mempelajari ilmu itu. Nah tadi pertanyaan Fadil apa? Kalau ramalan menurut Rasulullah itu gimana? Nah, kalau ramalan menurut Rasulullah ada namanya nubuat ya, cahaya Rasulullah, artinya cahaya kenabian Rasul, sinar arahan kenabian Rasul, itu namanya nubuat. Nubuat. Jadi Rasulullah kayak misalkan gini, Rasulullah pernah mengatakan Romawi ini akan dikalahkan, Gulibatur Rum ya, surat Ar-Rum. Ya, Gulibatur Rum, Romawi ini akan dikalahkan oleh orang Islam maksudnya kan dia Romawi itu besar ya, tapi dia bakalan kalah. Nah itu dari mana Rasulullah bisa ngomong gitu? Dari Allah, firman, ya, dari wahyu. Nah kalau Rasulullah yang ngomong itu benar 100%. Iya, karena Rasulullah maksum, dijaga Allah ya, artinya dari dosa, dari pembohong, dari apa. Nah kalau Rasulullah ngomong misalkan nanti tanda-tanda akhir zaman seperti ini, terus nanti hari kiamat akan datang kalau sudah
ada kejadian seperti ini itu bener. Itu namanya nubuat. Nubuat. Beda sama Beda ramalan. ramalan. Penyampainya beda berarti ya. Hah? Penyampainya beda. Penyampainya, iya baik penyampainya artinya gini, kalau nubuat kan yang menyampaikannya ulama, ya karena dia belajar hadis, belajar Al-Quran, terus ada asbab nuzul, sebab turunnya Quran begini, asbab urut, sebab turunnya hadis begini. Jadi ini belajar ilmu secara ilmiah gitu, bisa dipelajari, dan ini malah hukumnya belajar Al-Quran dengan hadis itu hukumnya wajib. Nah kalau ini yang ramalan malah hukumnya haram, yang ini hukumnya wajib. Makanya kalau mendatangi ini nih peramal, kita datang doang, percaya nggak percaya terserah dah itu, kita datang nih, itu udah sholat kita nggak diterima 40 hari. Even datang doang tuh. Iya datang doang, berarti kita datang itu Diterima. tujuannya apa datang? Kecuali tadi tuh yang kata Ustaz, dia mau penelitian, mau membandingkan yang sesat. Nah, itu ya hal-halnya positif lah buat orang banyak gitu kan, pengetahuan gitu. Nah, Buat riset. Nah, kalau bener riset tuh, kalau gitu, gitu itu nggak apa-apa. baru nggak mama tuh. Nggak mama. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, kan kalau ke wanita iya. nggak mama. Nggak mama. Kalau saja udah benar nggak apa-apa. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi udah jelas belum nih Pak Dir? Udah itu. Iya. Benar. Jangan percaya Boleh. lagi. Tuh kan boleh lah. Maksudnya boleh lah ditinggalkan. Iya, Nah, mau. jadi udah ngerti kan sekarang. Nah, itu kalau yang nggak tahu gini kan nggak apa-apa kan, Ustaz ya, Iya. masih Iya yang kemarin-kemarin ya. Yang Kemarin saya sering tuh tiap hari tuh kan, tarot, zodiak. tuh Iya. kan. Ada bintang jatuh berdoa. Yang kenceng lagi doanya. Tuh Iya. kan. Padahal itu setan lagi dirujum, rujum itu serem, rujum itu pokoknya dihancurin gitu. Dirujak. Cuma kan emang nggak bisa hancur setannya, paling ya dia lari terbirit-birit gitu. Makanya doanya ada. Kalau bintang jatuh itu doanya minimal kita kalau nggak bisa doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Itu minimal doa yang gampang. Tapi ada doa khusus bahwa ketika kejadian bintang jatuh itu sebenarnya setan sedang dirujum, dilempar. Lu berapa setan yang dilemparin? Berapa setan? Iya. Wallahu a'lam. Kan yang Berarti jatuh emang bintangnya sebenarnya kalau ada bintang jatuh ada doanya juga Ustaz ya, bukan Oh. kan orang-orang tuh suka nih kayak dia contohnya kan, tapi pasti ya, doanya yang doanya. macam-macam gitu. Minta jodoh, Iya. ya. Iya, Minta iya. rezeki yang ini. Salah. Emang salah. Jadi istilahnya gini, karena apa? Nggak tahu anak-anak muda sekarang atau bahkan yang sepantar Ustaz juga ada yang masih nganggep kalau bintang jatuh doa yang bagus-bagus nanti dikabulkan. Bukan. Bukan begitu kan? Bukan. Kalau Sebenarnya, doa nah doanya itu kayak gimana Ustaz ya? ada. Biar pemirsa pada ini nih. Berarti nanti kita hafalkan bareng-bareng, kita kaji artinya. Nah setelah itu insya Allah kita tambah paham. Ustazah belum menyampaikan sekarang nih, nanti kita sampaikan pada Disimpan dulu. episode berikutnya ya, Iya. tentang bintang jatuh ini. Jadi ini sekarang cukup dulu ya. Yang penting Udah Fadil paham ya? jangan Paham, percaya paham. lagi ya sama Enggak, kok nggak percaya. Nggak Buat percaya. seru-seruan aja. Bandel. Iya. Ya, terus seru-seruan yang penting jangan terbawa ya. Enggak. Nah, kalau bisa sih udah sebatas tahu kayak gitu, tahu oh itu minuman, oh itu narkoba, oh itu udah gitu doang. Oh itu tarot, oh itu. Satu lagi boleh nggak? Apa itu? Kalau jadi gini saja. Anak-anak sekarang tuh biasanya kalau ngobrol bahan obrolannya habis mereka biasanya ngomongin zodiak. Itu termasuk jadi dosa apa enggak kalau ikutan? Ya dosa ibaratnya kalau sebatas omongan-omongan dibilang dosa ya mungkin dosanya itu nggak sampai dosa yang besar Aku hari gitu ya. itu nggak sampai seperti itu. Tapi itu hal yang sia-sia, ya mau dibilang dosa kecil lah gitu. Tapi kan Tetep berarti. sebab nggak bermanfaat, sia-sia gitu, hal yang sia-sia. Jadi khawatirnya sih Ustazah gini, kalau Jadi lebih baik nggak usah dijawab gitu. nggak usah iya, ditanya. kecuali kalau saling memberitahu gini, tahu nggak zodiak ini begini, padahal kan dalam Islam nggak ada gitu. Ngomong-ngomong ini, itu harus ada closingnya. Closingnya tuh harus bahwa itu bukan dari Islam. Nggak apa-apa kalau ngomong-ngomong terus ujungnya Kalau ngasih tahu informasi yang kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ngomongin
cewek ini Iya. jadi kayak ini nih, Iya. pas sama gue. Oh. Kayak gitu nggak boleh Nah, tuh. Nah, kalau ditanggepin jangan. Iya, kasih tahu deh tuh di tapi Islam tuh nggak harus boleh. ada closingnya kalau gitu. mau gitu. Ya nggak apa-apa sih. Apa nih Sebab saja? kan Ada apa nih? closing ya? Closing. Oh, ya. Apa? Enggak sih, Bahasa dengernya Inggris. pusing. Ustazah kalau ngomong bahasa Inggris ngeri, jadi bisanya ngomongnya bahasa Arab aja. Iya dah. Harus ada penutupnya kalau ngobrol-ngobrol gitu, nggak boleh sebatas ngalor ngidur, abis itu nggak ada penutupnya gitu. Baik. Harus ada penutupnya ya. Baik. Jadi harus ada yang ini nggak boleh nih kita nih begini. Jadi apa yang penting kita udah tahu sekarang. Gitu. Gitu. Baik, Ustazah. Wallahu a'lam.